Namaku Alia. Aku ingin menceritakan sebuah kejadian yang aku alami saat aku kembali ke rumah lama keluargaku. Aku menceritakan ini bukan karena aku ingin mengingatnya, tapi karena aku takut suatu hari nanti aku tidak lagi yakin bahwa semua ini pernah benar-benar terjadi. Rumah itu sudah lama kosong. Sejak nenekku meninggal, tidak ada yang benar-benar tinggal di sana. Paling lama hanya beberapa hari, lalu pergi lagi. Awalnya aku pikir rumah itu hanya tua. Kayunya berbunyi saat malam, udara di dalam terasa dingin meskipun semua jendela tertutup. Hal-hal yang masih bisa diterima oleh logika. Sampai suatu sore, aku menemukan ruang bawah tanah. Pintunya tersembunyi di balik lemari kayu besar di sudut rumah. Aku bahkan tidak tahu rumah itu punya ruang bawah tanah, sampai salah satu kaki lemari itu amblas ke lantai yang rapuh. Saat pintu itu terbuka, bau tanah basah langsung naik ke hidungku. Bau yang aneh, bukan bau lembab biasa, seperti ruangan yang terlalu lama ditutup dari dunia. Aku turun dengan senter dari ponsel. Tangga kayunya sempit, dindingnya lembab, dan setiap langkah kakiku terdengar terlalu jelas, seolah ruangan itu sedang mendengarkan. Di sudut ruang bawah tanah itu, aku melihat sebuah benda yang terbungkus kain lusuh. Bukan besar, tidak mencolok, tapi entah kenapa, mataku langsung tertarik ke sana. Tanganku gemetar saat menyentuh kain itu. Padahal saat itu aku tidak merasa takut. Atau setidaknya, aku belum sadar kalau aku takut. Saat kain itu terbuka, aku melihat sebuah cermin kecil. Bingkainya terbuat dari kayu tua dengan retakan-retakan halus di sisinya. Ukurannya kira-kira sebesar buku tulis. Permukaan kacanya buram, seperti tidak pernah benar-benar memantulkan cahaya. Aku mengangkat cermin itu, dan untuk beberapa detik, aku tidak melihat apa-apa. Tidak ada wajahku, tidak ada bayangan ruangan, tidak ada pantulan sama sekali. Lalu perlahan, bayanganku muncul. Tidak langsung, seperti gambar yang terlambat, seperti layar yang sedang memuat terlalu lama. Aku mengerutkan kening, dan di dalam cermin itu, bayanganku mengikuti gerakanku, sedikit terlambat. Aku menurunkan cermin itu dan menutupnya dengan kain. Dan untuk pertama kalinya sejak kembali ke rumah itu, aku benar-benar merasa tidak sendirian. Sejak hari itu, aku mulai menyadari satu kebiasaan aneh. Setiap kali aku melewati pantulan apapun, layar ponsel yang mati, kaca jendela, atau televisi yang belum menyala, aku selalu refleks memperhatikan bayanganku. Apakah dia bergerak bersamaan denganku? Dan entah sejak kapan, aku mulai takut kalau suatu hari nanti yang di cermin itu akan bergerak lebih dulu. Sejak hari itu, aku berhenti menutup cermin kecil itu terlalu rapat. Bukan karena aku berani, tapi karena aku mulai merasa apapun yang kulakukan, cermin itu tetap tahu. Aku meletakkannya di sudut ruang tamu, masih menghadap dinding, masih di tempat yang sama. Aku mencoba hidup normal, membersihkan rumah, memasak, tidur seperti biasa. Aku bilang ke diriku sendiri, selama aku tidak melihatnya, tidak akan terjadi apa-apa. Ternyata, aku salah. Gangguan kecil mulai muncul. Hal-hal sepele, hal-hal yang bisa dengan mudah disebut kebetulan. Seperti suara langkah di lantai atas saat aku sedang sendirian, atau bunyi kayu berderit tepat setelah aku berhenti berjalan. Awalnya aku tidak curiga. Rumah tua memang sering berbunyi, sampai aku mulai menyadari satu pola. Setiap gangguan selalu terjadi setelah aku tanpa sadar melewati pantulan. Bukan pantulan di cermin kecil itu, tapi pantulan di skrin lain. Layar ponsel yang mati, kaca jendela saat malam, televisi yang belum dinyalakan. Pantulanku selalu ada dan selalu sedikit terlambat. Suatu malam, aku berhenti di depan jendela ruang tamu. Halaman di luar gelap, lampu rumah menyala redup. Aku mengangkat tanganku perlahan. Pantulanku di kaca jendela mengangkat tangannya juga. Terlambat, bukan sepersekian detik, tapi cukup lama, sampai aku sempat berpikir, kenapa dia belum bergerak? Aku menurunkan tanganku. Pantulan itu mengikuti. Sekali lagi, terlambat. Aku mundur satu langkah. Dadaku terasa tidak enak. Malam itu, aku memeriksa cermin kecil itu. Kain penutupnya sudah terbuka sedikit. Padahal aku yakin, aku mengikatnya dengan benar. Aku menutupnya kembali, lebih kencang dari sebelumnya. Tanganku terasa dingin, bukan karena udara,
tapi karena perasaan yang mulai sulit kujelaskan. Saat aku berbalik pergi, aku mendengar suara kecil dari arah meja. Bukan langkah, bukan nafas, seperti suara kuku jari menyentuh kaca. Aku berhenti. Aku tidak menoleh. Aku tidak ingin tahu apa yang akan kulihat kalau aku menoleh. Beberapa detik kemudian, suara itu berhenti. Sejak malam itu, aku mulai kehilangan hal-hal kecil. Bukan benda, tapi kebiasaan. Aku lupa menaruh ponsel. Aku lupa sudah mengunci pintu atau belum. Aku lupa jam berapa terakhir aku makan. Dan yang paling aneh, aku mulai lupa ekspresiku sendiri. Kadang aku merasa sedang tersenyum, tapi orang yang menelponku bertanya, kenapa suaraku terdengar datar. Kadang aku merasa sedang serius, tapi pantulanku di layar gelap terlihat seperti sedang menahan senyum. Aku mulai menghindari pantulan. Aku berjalan menunduk, mematikan layar ponsel, menutup tirai jendela. Tapi pantulan itu selalu menemukan caranya. Suatu pagi, saat aku melewati ruang tamu, kain penutup cermin kecil itu jatuh ke lantai. Aku berhenti. Aku tahu, kalau aku melihatnya, sesuatu akan berubah. Dan aku benar. Pantulan di cermin kecil itu sudah ada, menatap lurus ke arahku. Aku belum bergerak, aku belum mendekat, tapi bayangan itu sudah berdiri tegak. Dan saat itu, aku menyadari satu hal yang membuat perutku terasa kosong. Cermin itu tidak lagi menungguku untuk bergerak lebih dulu. Sejak hari itu, aku tahu, dia tidak lagi mengikuti. Dia sedang mendahuluiku. Sejak pagi itu, aku berhenti menutup cermin kecil itu sama sekali. Bukan karena aku berani, tapi karena aku mulai yakin dia selalu tahu saat aku mencoba menghindar. Malam berikutnya, aku tidur dengan lampu menyala. Aku memunggungi ruang tamu, memunggungi cermin kecil itu. Aku berkata pada diriku sendiri, selama aku tidak melihatnya, aku masih punya kendali. Ternyata aku salah. Mimpiku kembali. Aku berdiri di ruang bawah tanah. Ruangan yang sama, tapi terasa berbeda. Tidak lembab, tidak dingin, tidak berbau tanah. Di dinding depan aku, cermin kecil itu tergantung. Aku mendekat perlahan. Pantulan di dalamnya bukan aku yang sekarang. Dia berdiri lebih tegak. Wajahnya lebih tenang, ekspresinya terlalu rapi. Aku mencoba berbicara, tapi mulutku tidak bergerak. Yang bergerak adalah mulut bayangan itu. Dia membuka mulutku di dalam cermin, dan meskipun tidak ada suara, aku tahu dia sedang mengatakan sesuatu. Aku tidak tahu kata apa itu. Tapi saat aku terbangun, kata itu masih tertinggal di kepalaku. Aku bangun dengan napas pendek. Lampu kamar masih menyala. Tempat tidurku masih sama, tapi ada satu hal yang aneh. Aku tidak ingat kapan aku tertidur. Aku juga tidak ingat kapan mimpi itu dimulai. Sejak malam itu, mimpi itu tidak pernah benar-benar pergi. Dia muncul di sela-sela sadar dan tidur. Saat aku memejamkan mata hanya beberapa detik. Saat aku berdiri terlalu lama di depan layar gelap. Kadang aku melihat ruang bawah tanah itu saat aku terjaga. Kadang aku melihat diriku sendiri berdiri di sana. Menunggu. Aku mulai mencatat jam berapa aku tidur, jam berapa aku bangun. Tapi catatan itu tidak pernah konsisten. Beberapa tulisan terlihat berbeda, lebih rapi, lebih lurus, seperti ditulis oleh orang yang sangat sabar. Suatu siang, aku tertidur di sofa tanpa sadar, hanya sebentar. Atau setidaknya aku pikir begitu. Saat aku membuka mata, televisi di depanku menyala, layar hitam tanpa suara. Dan di layar itu, aku melihat pantulanku. Aku sedang duduk. Aku sedang menatap lurus. Tapi pantulan itu sudah tersenyum. Aku belum. Aku berdiri, pantulan itu berdiri lebih dulu. Aku mematikan televisi dengan tangan gemetar. Dan di detik itu, aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku terasa berat. Mimpi itu tidak lagi terjadi saat aku tidur. Dia terjadi saat aku terjaga. Sejak saat itu, aku mulai bertanya-tanya. Setiap kali aku tertidur, siapa yang benar-benar bangun? Dan setiap kali aku terjaga, siapa yang sebenarnya sedang bermimpi? Aku mulai menyadari perubahannya bukan dari cermin itu, tapi dari diriku sendiri. Aku sering berhenti di tengah aktivitas, bukan karena lupa, tapi karena merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikanku dari arah yang tidak terlihat. Aku makan tanpa benar-benar lapar, tidur tanpa benar-benar mengantuk, bangun tanpa merasa segar. Dan setiap kali aku melewati pantulan, ada perasaan aneh seperti aku sedang melihat versi diriku yang lebih siap.
lebih tenang, lebih rapi. Suatu sore aku berdiri di depan wastafel dapur, mencuci tangan, menatap layar ponsel yang mati di atas meja. Pantulanku ada di sana. Aku mengernyitkan dahi. Pantulan itu mengernyit lebih dulu. Aku tersenyum kecil, refleks. Pantulan itu sudah tersenyum penuh sebelum aku benar-benar merasakannya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Pantulan itu tidak bernapas, dia hanya menatap. Aku mulai memperhatikan detail kecil, cara aku memiringkan kepala, cara aku diam terlalu lama, cara aku menahan senyum saat gugup. Semua itu mulai muncul di pantulan lebih cepat dan lebih tepat daripada di tubuhku sendiri. Seolah-olah cermin itu tidak lagi menyalin, dia sedang menghafal. Malam itu aku duduk di ruang tamu. Lampu redup, cermin kecil itu ada di sudut ruangan. Aku tidak melihatnya langsung. Aku tidak berani, tapi aku bisa merasakannya, seperti seseorang yang duduk terlalu dekat tanpa suara. Aku berdiri. Langkah kakiku terdengar jelas, lantai berderit. Aku berhenti. Ada satu detik di mana aku yakin aku tidak sendirian di dalam tubuhku sendiri. Aku berbalik perlahan. Cermin itu masih di tempatnya. Pantulan di dalamnya adalah aku. Tapi ada satu hal yang membuat lututku lemas. Pantulan itu sedang berdiri dengan postur yang lebih baik daripadaku. Bahu lebih tegak, dagu sedikit terangkat, seperti seseorang yang sudah berlatih menjadi aku lebih lama daripada aku sendiri. Aku mendekat satu langkah. Pantulan itu tidak bergerak, dia hanya menunggu. Dan di detik itu, aku mengerti sesuatu yang membuat tenggorokanku kering. Cermin itu tidak sedang meniruku untuk menyerupai aku. Dia sedang mempelajari aku untuk menggantikanku. Sejak malam itu, setiap kali aku merasa lelah, atau ragu, atau kosong, aku selalu merasa ada seseorang yang siap mengambil alih. Dan yang paling menakutkan, dia terlihat jauh lebih siap daripada aku. Perasaan itu datang bukan seperti ketakutan, tapi seperti kesadaran yang telat. Aku mulai merasa tidak sendirian di dalam rutinitasku sendiri. Ada momen-momen kecil yang terasa sudah dijalani sebelumnya. Aku menaruh gelas di meja. Lalu ragu, apakah aku memang selalu menaruhnya di situ? Aku menulis catatan pendek, lalu membaca ulang. Tulisan tanganku rapi, terlalu rapi, bukan seperti biasanya. Suatu pagi, aku menemukan secari kertas di dapur. Tulisan tangan, tanpa tanggal, isinya singkat. Hari ini jangan lama-lama di depan cermin. Aku tidak ingat menulisnya. Aku tertawa kecil, mencoba bercanda dengan diri sendiri. Tapi tawa itu berhenti saat aku menyadari sesuatu. Kalimat itu menggunakan kata jangan. Bukan aku tidak boleh. Bukan aku harus. Seperti ditulis oleh seseorang yang sedang menasihatiku. Sejak saat itu, aku mulai merasa ada versi lain dariku yang lebih dulu bangun. Lebih dulu siap, lebih dulu mengamati. Aku sering terbangun dengan posisi rapi. Selimut terlipat, bandal tersusun. Padahal aku ingat, aku tertidur dalam keadaan berantakan. Aku memeriksa jam. Waktunya selalu terasa aneh, seperti ada bagian malam yang terpotong. Suatu sore aku berdiri di depan cermin kecil itu. Aku tidak berniat lama, hanya ingin memastikan pantulan di dalamnya adalah aku, atau setidaknya hampir. Dia menatapku dengan ekspresi yang kukenal, ekspresi saat aku berpura-pura tenang. Tapi ada sesuatu yang membuat perutku mual. Pantulan itu tidak terlihat bingung. Dia terlihat yakin, seolah-olah dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Aku mengangkat tangan. Pantulan itu tidak terburu-buru mengikuti. Dia menunggu sepersekian detik, lalu bergerak dengan gerakan yang lebih halus, lebih yakin. Dan di detik itu, aku menyadari satu hal yang tidak pernah ingin kupikirkan. Cermin itu tidak sedang menciptakan bayanganku. Dia sedang menyimpan versi yang lebih baik dariku. Versi yang tidak ragu, tidak takut, tidak lelah. Dan aku mulai bertanya-tanya, kalau suatu hari aku benar-benar menyerah, siapa yang akan melanjutkan hidupku? Aku akhirnya memutuskan untuk bercerita ke orang lain. Bukan semuanya, hanya potongan-potongan kecil. Tentang rumah tua, tentang cermin, tentang pantulan yang terasa salah. Orang pertama yang kudatangi adalah seorang kenalan lama. Dia dikenal sering membantu hal-hal yang katanya tidak bisa dijelaskan. Saat aku mengeluarkan cermin kecil itu, dia langsung diam. Bukan terkejut, bukan takut. Diam yang terlalu sadar. Dia tidak menyentuhnya, tidak juga mendekat. Dia hanya berkata pelan, "Ini bukan benda yang datang ke kamu.
kamu yang mendatanginya. Aku tidak mengerti maksudnya. Aku bertanya apa yang harus kulakukan. Dia menggeleng. Katanya, ada benda yang tidak bisa dilepas karena tidak pernah diikat. Aku membawa pulang cermin itu dengan perasaan kosong. Orang kedua lebih berani. Dia mencoba menatap cermin itu, beberapa detik saja. Lalu dia memalingkan wajahnya dan mengusap matanya. Katanya pusing, katanya seperti kehilangan fokus. Setelah hari itu, dia tidak pernah mengangkat telepon dariku lagi. Orang ketiga bahkan tidak mau melihat bendanya. Begitu aku menyebut kata cermin, wajahnya berubah. Dia menyarankan aku menguburnya kembali, mengembalikannya ke ruang bawah tanah. Aku mencoba. Aku membawa cermin itu turun, melewati tangga sempit, menahan napas. Aku meletakkannya di sudut semula, menutupnya dengan kain lusuh, menumpuk barang di depannya. Malam itu, aku tidur dengan pintu kamar terkunci. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku tertidur tanpa mimpi. Aku bangun dengan perasaan lega, sampai aku masuk ke ruang tamu. Cermin kecil itu sudah ada di meja, tidak tertutup kain, tidak menghadap dinding, menghadap ke arahku. Tidak ada jejak, tidak ada suara, seolah-olah dia tidak pernah pergi. Aku duduk di lantai, punggungku bersandar ke sofa. Untuk pertama kalinya, aku menangis, bukan karena takut, tapi karena lelah. Dan di sela isak itu, aku mendengar suara yang sangat pelan. Bukan dari luar, dari dalam kepalaku. Bukan suara asing, bukan suara orang lain. Itu suaraku sendiri, tapi nadanya tenang, sabar, seperti seseorang yang sudah menunggu terlalu lama. Dia berkata, berhenti mencari cara. Kamu tidak perlu pergi kemana-mana. Dan saat aku mengangkat kepala, pantulan di cermin kecil itu tersenyum lembut. Seolah-olah, aku akhirnya mengerti apa yang dia inginkan. Setelah malam itu, aku berhenti mencari bantuan. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku mulai mengerti kenapa tidak ada satupun yang bisa membantuku. Setiap orang yang mendengar ceritaku selalu bereaksi sama. Mereka tidak menyangkal, tidak juga percaya. Mereka menghindar, seolah-olah dengan mendengarkan lebih lama, mereka akan ikut terlibat. Aku mencoba sekali lagi. Satu orang terakhir. Bukan orang pintar, bukan siapa-siapa. Hanya seseorang yang kuanggap rasional. Aku menceritakan semuanya. Dari ruang bawah tanah, dari cermin kecil itu, dari pantulan yang mendahuluiku. Dia mendengarkan dengan tenang, terlalu tenang. Lalu dia berkata, "Kalau begitu, kenapa kamu tidak biarkan saja?" Kalimat itu terdengar sederhana, tapi ada sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak. Aku bertanya maksudnya. Dia menjawab, "Mungkin yang kamu lawan bukan benda itu, tapi bagian dari dirimu yang tidak pernah kamu rawat." Aku pulang dengan kepala penuh. Malam itu, aku duduk sendirian di depan cermin kecil itu. Aku tidak marah, tidak menangis, tidak gemetar. Aku hanya lelah. Aku menatap pantulanku. Dia menatap balik. Tidak ada keterlambatan lagi. Gerakan kami sinkron untuk pertama kalinya. Dan justru itu yang paling menakutkan. Aku membuka mulut. Pantulan itu juga membuka mulut. Aku tidak berbicara, tapi dia melakukannya. Tanpa suara. Bibirnya bergerak pelan. Aku tahu apa yang dia katakan. Bukan ancaman, bukan paksaan. Hanya kebenaran bahwa sejak awal dia tidak datang untuk menggantikanku. Dia datang karena aku memberi ruang. Setiap kali aku ragu, setiap kali aku lelah, setiap kali aku ingin menghilang sebentar, aku mundur satu langkah. Pantulan itu tidak mengikuti. Dia tetap di sana, menunggu. Dan di detik itu, aku akhirnya mengerti kenapa tidak ada yang bisa membantu. Karena ini bukan tentang cermin, ini tentang pilihan yang belum pernah kuucapkan. Dan sejak malam itu, aku tahu satu hal pasti. Kalau aku terus melawan, aku akan kalah. Bukan karena dia lebih kuat, tapi karena dia lebih siap. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Cermin kecil itu ada di depanku. Tidak ada suara, tidak ada gangguan. Rumah itu terasa tenang, terlalu tenang. Aku menatap pantulanku lama. Tidak ada keterlambatan, tidak ada perbedaan. Gerakanku sama,
Nafas kami seirama. Kalau seseorang masuk ke ruangan itu, mereka tidak akan melihat apapun yang salah. Dan mungkin itulah masalahnya. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku merasa utuh. Bukan baik-baik saja, tapi utuh. Aku tidak ingat. Pantulan di cermin itu tersenyum kecil. Bukan senyum mengejek, bukan senyum menang. Senyum yang tenang, seperti seseorang yang akhirnya diperbolehkan untuk tinggal. Aku berdiri. Pantulan itu berdiri bersamaan. Aku melangkah mendekat. Tidak ada yang menahanku. Aku mengangkat tangan dan menyentuh permukaan kaca. Dingin, tapi tidak kosong. Ada sensasi aneh, seperti menyentuh permukaan air yang tidak bergerak. Pantulan itu tidak mundur. Dia juga mengangkat tangannya. Telapak kami bertemu di permukaan yang sama. Aku menutup mata beberapa detik, dan di saat itu, aku merasa ringan. Seperti ada beban yang perlahan diangkat dari dadaku. Aku membuka mata. Pantulan itu masih ada. Tapi kali ini, aku tidak yakin siapa yang sedang menatap siapa. Aku menarik tanganku. Dia tidak. Dia tetap menempel di kaca. Aku mundur selangkah. Pantulan itu tidak ikut. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya dari luar. Dia berdiri di dalam cermin. Tenang, utuh. Sedangkan aku merasa seperti tamu di tubuhku sendiri. Aku tidak berteriak, tidak menangis, tidak meminta. Aku hanya berdiri di sana dan menyadari satu hal. Yang tinggal di cermin bukanlah sesuatu yang mencuriku. Dia adalah sesuatu yang selama ini aku titipkan. Setiap kelelahan, setiap keraguan, setiap keinginan untuk berhenti sebentar. Dan sekarang, dia sudah lengkap. Aku memalingkan wajah. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Yang aku tahu, saat aku kembali menatap cermin itu, aku melihat seseorang yang siap menjalani hidupku tanpa ragu. Dan aku tidak yakin, aku masih dibutuhkan. Aku bangun setiap pagi. Aku berjalan keluar rumah. Tidak ada yang melihat sesuatu yang aneh dariku. Rumah itu akhirnya kutinggalkan. Aku tidak kembali ke sana lagi. Ruang bawah tanah itu tidak pernah kubuka lagi. Dan cermin kecil itu tidak pernah kubawa. Setidaknya, tidak dengan cara yang bisa kuingat. Aku hanya tahu satu hal. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi melihat pantulanku terlambat. Semua skrin mengikutiku dengan sempurna. Kadang terlalu sempurna. Aku jarang bermimpi sekarang. Dan kalaupun bermimpi, aku tidak pernah terbangun dengan perasaan kosong. Aku merasa lengkap. Tapi ada hal kecil yang masih menggangguku. Setiap kali aku menulis, tanganku bergerak lebih yakin daripada pikiranku. Kalimat-kalimatnya rapi, tenang, tidak ragu. Seperti ditulis oleh seseorang yang tahu persis apa yang ingin disampaikan. Seperti sekarang. Aku tidak ingat kapan aku mulai menulis cerita ini. Aku hanya tahu, aku terdorong untuk menuliskannya. Bukan sebagai peringatan, bukan sebagai pengakuan, tapi sebagai penjelasan. Karena mungkin, kalau kamu membaca ini sampai akhir, kamu akan bertanya hal yang sama seperti yang sempat kutanyakan dulu. Kalau seseorang bisa hidup tanpa ragu, tanpa takut, tanpa ingin berhenti, siapa yang sebenarnya lebih pantas untuk tinggal di luar? Aku jarang bercermin sekarang, bukan karena takut, tapi karena setiap kali aku melihat pantulan itu, dia selalu menatap balik dengan ekspresi yang sangat kukenal. Tenang, utuh, siap, dan kadang aku tidak bisa memastikan apakah aku sedang menatap diriku sendiri atau aku hanya pantulan yang diberi kesempatan untuk berbicara sebentar lagi. Kalau suatu hari kamu berdiri terlalu lama di depan skrin gelap dan pantulanmu tersenyum lebih dulu, jangan balas. Biarkan dia tetap di sana. Karena kalau dia merasa kamu sudah siap, dia tidak akan kembali ke dalam cermin. Dan cerita ini tidak selalu ditulis oleh orang yang sama.